Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video PSSI menunjuk Simon Tahamata sebagai Head of Scouting. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Resmi di-announce oleh PSSI bahwa beliau akan gabung sebagai Head of Scouting. Di beberapa akun gue ditanya soal Tahamata dan gue gak berani jawab sebenarnya. Kenapa? Karena berita tentang Tahamata itu hanya tampil di satu account, di satu media Belanda, yang lain gak ada yang ngutip, yaitu Football Premier. Nah, habis itu gue baca ada pengurus PSSI yang mengatakan itu hoax dari salah satu media. Maka dari itu, ya masa iya gue gak percaya, lebih percaya media atau pengurus PSSI. Mungkin kata-kata hoax itu untuk menghindari agar kita nggak bahas inilah, karena tunggu announcement dari PSSI. Maka dari itu gue selalu bilang, walaupun gue punya kedekatan dengan PSSI, gue nggak pernah mau tanya soal ini datang atau enggak, itu dan enggak. Gue mau tunggu aja. Dan akhirnya Simon Tahamata datang. Jadi untuk kalian yang nggak tahu Simon Tahamata itu siapa, tahun 79 pada saat gue pindah ke Belanda, gue usia 12 tahun, gue pindah itu di bulan Agustus, ya awal Agustus. Gue nonton, gue fans FC itu ya, kalian tahu. Tapi gue nonton Ajax karena salah satu ada dua pemain keturunan Asia, yaitu Simon Tahamata dan Theo Laling. Theo Laling itu setengah Belanda, setengah Chinese. Tampang itu kayak Indo gitu lah. Tapi mereka itu main di wing. Tahamata kiri, Theo Laling kanan. Jadi kalian kebayangkan di usia segitu 12 tahun Tahamata sudah main di tim utamanya Ajax, yang masih muda juga, 20-an paling. Disitulah gue sangat impress karena kedua pemain ini adalah pemain yang mengandalkan teknik. Oke. Setelah itu gue ngikutin karirnya Tahamata. Dia main suksesnya tidak hanya di Ajax tapi juga di Standard Liège di Belgia. Bahkan kalau nggak salah pernah jadi warga negara Belgia juga. Setelah itu dia nggak pernah, setahu gue nggak pernah benar-benar jadi head coach atau apa, tapi lebih ke youth. Maka dari itu pas gue dengar dia datang, itu bikin gue happy, sangat happy. Kenapa? Gue sebelumnya sebenarnya itu gue udah pernah sampaikan ke beberapa account bahwa melihat background beliau kayaknya enggak deh, kayaknya susah. Tapi kalau bahkan dia gue sebut jadi salah satu technical director, dan ya gue sangat happy bisa melihat beliau. Gue dulu pernah ketemu di party teman-teman keturunan Ambon di sana, lihat beliau berapa kali, dan orang sangat ramah walaupun umurnya di atas gue, terbuka lah maksud gue. Jadi sempat ngobrol, ya lupa gue, mungkin sempat ngobrol sedikit. Jadi beliau ini punya pengalaman yang luar biasa, terutama dengan youth. Kalau lu lihat IG-nya Simon, Om Simon, gue harus panggil Om Simon ya. Om Simon itu dia sebagai head of scouting. Gue pertanyakan, head of scouting itu kan harusnya di klub. Ternyata di timnas itu untuk semua timnas, benar-benar dari youth sampai senior. Gue melihatnya, jangan melihat kalau kalian dengar head of scouting seolah-olah ambil pemain terus kasih, terus pelatih harus memainkan pemain ini. Enggak kayak gitu. Kalau gue lihat, lebih memberikan masukan tentang beberapa pemain bermain untuk di dalam posisi apa. Ini contoh aja, ini murni pendapat gue yang subjektif ya. Jadi kalau seandainya Om Simon lihat
pemain yang bagus lah. Contoh dia seorang striker, tapi di sini kan nggak ada yang kayak, nggak banyak yang kayak Sananta gitu kan, besar, bukan real striker, tapi yang lebih kayak Egy lah, free roll gitu. Dia akan berikan masukan kepada pelatih. Nah, pemain ini cocoknya bermain seperti ini dalam role begini. Kayaknya lebih ke sana, memberi masukan, info-info kepada, membantu head coach lah. Membantu head coach berdasarkan pengalamannya agar timnas dari segala umur itu pelan-pelan bisa develop. Dan gue rasa pengalaman ini penting, seperti juga yang dilakukan oleh PSSI mengambil Gerard Vandenberg. Vandenberg itu juga beda era, juga dari Utrecht, di mana dia juga pemain very skillful, di mana dia menjadi pelatih U23, pengalamannya juga lebih banyak di youth. Jadi porsinya itu benar-benar ada. Pastor, Kluivert yang lebih berpengalaman, dia Lansat yang di senior, taruh di senior. Bahkan Reggie Blinker, ya kalian nggak tahu, kemarin gue lihat ada salah satu media keluar, perannya Reggie Blinker itu apa sih? Reggie Blinker itu sebagai development coach, ya gue nggak tahu persis jobnya apa, tapi minimal dia punya peran berdasarkan pengalaman juga. Karena gue kaget pada suatu momen, gue lihat di IG kalau nggak salah ada video, loh ini kan Reggie Blinker, gue bilang. Ternyata Reggie Blinker gabung sama timnas. Reggie Blinker itu mantan pemain Feyenoord, timnas Belanda, winger kiri, juga skillful, ya gue suka pemainnya skillful, juga very skillful. Ternyata masuk juga dalam squad pelatih yang cukup gemuk. Dan semua tujuan dengan para sosok senior ini masuk agar memberikan masukan pengalaman kepada para pemain dan pelatih dengan porsinya masing-masing. Karena yang ingin dibangun oleh PSSI Pak Erik bukan hanya timnas senior, semua timnas, bahkan juga youth development dan lain-lain yang masih jelas belum kelihatan hasilnya, karena itu investasi jangka panjang. Jadi sekali lagi gue sangat happy dengan kehadiran Simon di sini. Semoga beliau bisa memberikan kontribusinya. Ya kita lihat ke depannya seperti apa, dan semoga imbasnya positif untuk semua timnas. Ini bukan hanya menang atau kalah, karena nggak mungkin kita menang terus, pasti ada kalahnya. Tapi dari kekalahan itu kita bisa belajar banyak. Yang penting long termnya itu ada progres. Itu sekali lagi selamat datang Om Simon. Gue sangat happy untuk sepak bola Indonesia.